Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatul ahlul iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala amiril muslimin wa sayyidil mujahidin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan kanugrahan yang luar biasa pada kita semua, sehingga Pak insya Allah sore ini kita bisa bermujalasah, bermuayasah, tolabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, judul daripada kajian kita yaitu adalah kaifa yatakayyafu bil Islam. Bagaimana kita beradaptasi sehingga kita bisa berinteraksi dengan Islam. Karena kita menghadapi gonjang-ganjing yang luar biasa, hisah itu gonjang-ganjing yang akan menimbulkan kegoncangan pada i'tiqadan, yaitu pada i'tiqad atau keyakinan kita, goncangan ya pada pikrian, ya atau kemudian pada pola pikir kita, goncangan pada su'uran sehingga jiwa pun dia akan terkontaminasi dengan berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan dunia beserta isinya ini. Bahkan kita gonjang-ganjing sehingga mauqif ya atau suluk daripada manusia itu berubah secara drastis. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, untuk berinteraksi, beradaptasi dengan Islam, minimal kita harus mempunyai 3 unsur. Unsur yang pertama yaitu adalah unsur i'tiqad atau unsur akidah. Ini adalah unsur akidah. Kemudian yang kedua yaitu unsur ukhuwah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah unsur uddah. Uddah itu apa? Materi ya atau bekalan yang berkaitan dengan sangu di dalam dakwah itu sendiri. Karena kenapa ma'asyiral muslimin? Maka kita bisa melihat ya banyak sekali kejadian di sekitar kita di mana kita bisa melihat LGBT sudah mengalami yang namanya normalisasi. Kita pun menjadi juara kelima banyaknya orang yang menjadi LGBT. Bahkan dari 195 negara kita menjadi 14 besar, yaitu penderita HIV yang paling banyak. Dan antum melihat penyebabnya karena apa? Kerapuhan di dalam rumah tangga. Kerapuhan di dalam rumah tangga itu ternyata faktor keayahan itu sudah mulai hilang. Faktor kebapaan, keayahan, antum tidak melihat ya bahwa sesungguhnya normalisasi daripada LGBT, NGO internasional itu sudah memberikan bantuan pada tahun 2010-an sudah gencar sekali. Bahkan beberapa franchise yang berkaitan makanan siap saji, minuman siap saji itu membiayai program normalisasi daripada ya kelas pelangi. Sehingga akhirnya apa? Ya membuat ya goncangan pada fundamental rumah tangga. Karena apa? LGBT hanya bisa berjalan kalau sosok keayahan itu kemudian hilang. Karena itu harus dihilangkan sosok keayahan. Caranya bagaimana? Membuka lapangan kerja untuk wanita seluas-luasnya. Kemudian untuk pria, ini kemudian mereka itu diberikan banyak permainan. Dari game sampai kemudian yang berkaitan dengan ya permainan ya dunia ini kan banyak sekali ya.
Kalau kemudian ya, sifat keayahannya tidak timbul, ini sering menimbulkan kepincangan di dalam rumah tangga. Angka perceraian pasti akan banyak sekali. Dan kemudian anak tidak mendapatkan identitas yang kuat berkaitan dengan percaya diri, ya memutuskan sesuatu, ada decision maker, itu pengaruh daripada keayahan. Kalau itu tidak ada, akhirnya apa? Anak-anak itu kemudian tidak mempunyai identitas lagi. Tidak kuat ketika menghadapi pengaruh luar. Misalnya anak kita yang main roadblock ya, itu isinya itu berkaitan dengan normalisasi LGBT. Dan di situ ada predator. Yang kalau kemudian dia itu menang, maka diberikan poin, diberikan hadiah, diberikan gift. Dan nanti ujung-ujungnya apa? Ketemu di WA, ujung-ujungnya ketemu di darat. Ya, akhirnya apa? Terjadilah predator itu kemudian bisa menangkap mangsanya. Jadi roadblock. Ada omegle, ada roadblock, ya, dan sebagainya. Ini semua permainan game itu kemudian ya, membuat anak itu tidak akan luput dari incaran orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itu ikhwanillah, kita menghadapi masa transisi yang luar biasa seperti ini, maka kita harus mempersiapkan bagaimana caranya supaya kita mempunyai adaptasi yang benar kepada Islam. Karena itu, ya yang pertama apa? Akidahnya harus kuat. Akidahnya harus kuat. Apa definisi daripada akidah? Di dalam Rizalatul Aqaid, Imam Said Hasan Al-Banna, beliau mendefinisikan yang berkaitan dengan akidah. Al-Aqaid atau akidah itu adalah al-umurul ladzi, yaitu adalah urusan-urusan yajibu, yang wajib ya kemudian kita ikuti, ayusaddiqa biha qalbuk, yaitu urusan yang membuat hati kita itu menjadi membenarkan urusan itu. Wa tatma'inu ilaiha nafsuk, kemudian jiwa kita itu merasa tenang dengan urusan tadi. Wa takunu yakinan indak, dan kemudian akan membuat kita semakin yakin ya dengan agama kita. La yumajizuhu raibun, tidak tercampur dengan keraguan, wala yukhalituhu syakkun, dan tidak ya tercampur dengan syak, yaitu sak wasangka. Artinya apa? Yakin. Ini adalah definisi daripada akidah. Karena itu ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum, maka akidah itu harus melahirkan yang namanya i'tiqadan, yaitu keyakinan. Keyakinan yang kuat membuat mereka itu akan mempunyai qudrah ala tahammul. Qudrah itu apa? Yaitu kemampuan untuk bisa menahan cobaan yang ada di dunia ini. Karena banyak manusia yang tidak tahan dengan cobaan dunia. Dididik ngeluh, dididik merasa disakiti, dididik merasa dizalimi, nggak mau ke mereka dan sebagainya. Ini iktikad ya, yang lemah itu bisa menimbulkan ya banyak sekali kelemahan pada manusia. Secara iktikadan. Dalam sebuah hadis itu dikatakan, inna ruhal Islam inna ruhal Islam faduru ma'al islami khaisudara. Sesungguhnya ruh Islam itu berputar. Faduru ma'al islami khaisudara. Maka jenengan harus mengikut perputaran daripada Islam. Karena apa? Ala innahu, nanti akan terjadi, yaitu adalah kitab wa dakwah sataftiraqani. Maka antara kitab dan daulah, antara kitab ya dan kekuasaan, itu akan kemudian ya terjadi furqah, pemisahan. Karena itu ikhwanifillah, maka kita wala taftarikul kitab, maka jangan sekali-kali kita berpisah dengan Al-Quran. Ala innahu, sesungguhnya akan datang yakunu alaikum umara'un alaikum. Sungguh akan datang kepadamu itu adalah para pemimpin-pemimpin. La yaktuna li anfusihim wa ma la yaktuna lakum. Mereka itu keputusannya hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Tapi tidak pernah mengurus kepentinganmu. La yaktuna lakum. Wa idza
asaitumuhu, apabila kamu kemudian menyelisihi, qatalukum, maka mereka akan memerangi kamu. Wa in amarukum, ya apabila kemudian kamu itu ikut kepada mereka, maka adallukum, maka mereka akan menyesatkan. Paham ya nih? Kalau kita memusuhi, berarti kita akan perangi, tapi kalau kita manut, adallukum, kita pasti akan disesatkan. Kaifa nasna'u dzalika ya Rasulullah? Ini yang bertanya Mu'ad bin Jabal ya. Ya Rasulullah, kalau kita sudah seperti itu, bagaimana apa yang kita lakukan? Kama ashabu Isa bin Maryam. Bagaimana pengikutnya Isa ibn Maryam. Wa nuziru bil manazir, mereka itu digaji kepalanya. Dan kemudian yusallibuna bil khasab, dan mereka disalib di pohon-pohon itu. Karena itu ketika kemudian mereka itu menghadapi pemimpin seperti itu, isinya apa? Isinya berpasrah. Karena mautu fi ta'atillah khairun min mauti bi maksiatillah. Jadi kalau orang itu kemudian meninggal ya di dalam ketaatan pada Allah, itu khairun, ya, lebih baik daripada orang yang maut ya bi maksiatillah, di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan di mana no way out menjelang akhir zaman nanti akan seperti itu. Karena itu kita harus mempersiapkan ya di mana akidah itu orang harus ya kuat sekali akidah. Akidah yang kuat itu minimal harus menimbulkan apa? Qalbunya itu harus ayyusaddiqa bihi. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadallahu alaihi. Wa minhum man qada nahbahu wa minhum may yanqadir. Wa ma badalu tabdil. Minal mu'minina rijalun, dari sebagian orang yang beriman itu ada rijal. Rijalnya itu siapa? Yaitu orang-orang yang membenarkan ya, dari perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kemudian ya, sebagian mereka mangqadha bahu, mereka itu kemudian meninggal di jalan dakwah. Wa minhum may yanqadir, sebagian dari mereka itu menunggu-nunggu. Dan mereka tidak apa ya la tabdillah. Dan mereka itu la tabdil, dan mereka tidak akan berubah ya, dari apa yang mereka pegang, dan tetap yang tadir ma badalu tabdila, dan mereka tetap ya kokoh di dalam pendapatnya sampai mereka itu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah fillah azakumullah wa iyyakum, maka kalau orang itu mempunyai akidah yang kuat, maka dia harus mempunyai yang namanya su'uran. Su'uran itu apa? Yaitu perasaan yang kuat. Perasaan atau jiwa yang kokoh. Coba sekarang ini antum bisa melihat ya, pondok pesantren malah sarang pencabulan. Tiba-tiba keluar Yakuza Maneges bergabung dengan Grip ya, untuk kemudian melakukan rahasia berkaitan dengan pencabulan tadi. Ujung-ujungnya bentrok nanti. Iya Pak Ndak? Ini di kalangan Nahdiyin saja. Ya belum di golongan yang lain. Jadi ini menimbulkan apa? Yaitu adalah ya, untuk kemudian amar ma'ruf nahyu anil munkar harusnya digerakkan oleh sahibul ilmi, pemilik ilmu. Nah, pemilik ilmunya itu terjebak di dalam ya subhat. Man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Kalau mereka itu kemudian terjebak di dalam subhat, maka mereka terjebak di dalam haram. Santriwati kemarin yang ditanyai, loh kok iso hamil toh, Dok? Saya hamil melalui mimpi loh. Di mimpi tok iso hamil. Akhirnya kan tidak percaya. Sekarang sudah ada tes DNA, sudah ada penelitian, ada macam-macam. Mudah saja untuk menemukan kan. Jadi ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian ya orang-orang itu kalau kemudian tidak mempunyai ilmu, akhirnya apa? Gampang dibuli nanti. Karena itu yang merusak amalan Islam, salah satunya apa? Yaitu hubul kazib, kalau mereka itu suka kepada kebohongan. Bagaimana cara menyingkap kebohongan tadi? Yaitu dengan ilmu, ma'asyiral muslimin. Karena ilmu itu menimbulkan khasyah, yaitu rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kemudian punya rasa takut, pasti dia akan mengevaluasi semua apa yang dia kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, apabila orang itu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan meneliti amalannya yang telah
lalu. Tapi kalau orang itu kemudian hanya mencari sesuatu, udang di balik rempeyek ya, itu pasti dia akan mencari alasan saja. Nah, karena itu ikhwani fillah, jiwa itu harus kuat. Maka jiwa yang rapuh karena apa? Tidak dipelihara. Jafaf ar-ruhi. Jafaf itu apa? Kering. Ruh itu apa? Ruh itu kejiwaan yang kering karena apa? Qillatul ibadah. Karena sedikitnya mereka itu ibadah kepada Allah. Kalau mereka sedikit karena apa? Ada mutahqiqil iman. Karena mereka itu tidak merealisasikan iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kita mempersiapkan anak-anak kita supaya mereka itu kuat menghadapi cobaan dunia ini, maka mereka jiwanya harus kuat terlebih dahulu. Meskipun mereka pinter secara akademis, tapi kalau nggak kuat secara kejiwaan, ya mereka akan banyak masuk ke dalam jebakan-jebakan LGBT. Saya pernah punya pasien usia 23 tahun, sudah lulus ya, umlot. Ini pasien, ya SMP itu 2 tahun, SMA 2 tahun, akselerasi. SD 4 tahun. Jadi dia pinter sekali. Tapi ketika kemudian dia lulus, tiba-tiba dia sering sakit. Tiba-tiba pucat semua. Jadi kemudian saya periksa, dia HIV positif. Dan itu kena ketika kemudian waktu ospek itu. Dan yang melakukan itu adalah kakak kelasnya. Itu menunjukkan apa? Kalau mereka tidak punya mengatakan tidak, itu kan repot. Dan kalau kita teliti lebih mendalam, ternyata bapaknya dengan ibunya itu yang bekerja dan punya posisi yang settle itu ibunya. Jadi kalau ibu itu lebih dominan, ya kemudian pengaruh keayahan itu kemudian ya menjadi berkurang, ini sering menimbulkan banyak salah di dalam pengasuhan. Sehingga anak tidak berani mengatakan tidak. Karena itu pada waktu bimbingan perkawinan, itu harusnya ya seorang ibu atau seorang istri, kalau dia mempunyai karir yang lebih tinggi, itu harus belajar menghormati suaminya. Meskipun suaminya itu petani atau mungkin apa? Ya, atau driver atau ojek yang itu kemudian pendapatannya jauh daripada istri. Harus kemudian ya sering adanya komunikasi mu'asyarah bil ma'ruf. Itu adalah bagaimana mereka itu bisa berhubungan dengan baik. Sebenarnya nggak ada masalah. Kalau kemudian karena zaman sekarang kan memang ya dibuka ya. Kalau kemudian nggak dibantu oleh istri kadang-kadang ya sulit kan. Nah, ini kalau kemudian harus ya, saling bekerja sama dengan baik, sehingga Pak Insya Allah ketimpangan itu bisa ditutupi. Caranya bagaimana? Ya kerjasama yang harmonis antara suami istri untuk mempersiapkan supaya anak itu punya kejiwaan yang kokoh. Karena itu adalah bekal akidah. Ya kalau kemudian kejiwaan sudah kokoh, itu baru kemudian ya mereka itu dihasung supaya mempunyai pikiran yang lurus. Pikiran yang lurus itu apa? Yaitu secara fikrian terjadi yang namanya sohwatul fikriyah. Sohwah itu apa? Pembangkitan daripada pola pikir yang baik, yang islami. Kalau pola pikirnya itu rancu, itu nanti akan menimbulkan banyak sekali fitnah. Coba kalau kemudian pengetahuannya berkaitan dengan berkaitan dengan agama itu rancu, kayak yang dilakukan oleh Abu Janda dan para teman-temannya itu ya. Itu kan ngedol nih Islam ya. Dan seakan-akan Islam itu begitu harmful atau begitu ganas kepada non Muslim misalnya ya. Dan itu akan menimbulkan banyak sekali ya, kerancuan di dalam berpikir itu nanti. Nah, anak-anak kalau melihat medsos seperti itu, maka mereka menjadi sinisme atau minimal kemudian mereka apatis terhadap Islam. Dengan Islam itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam itu sendiri. Maka kita harus mengajarkan supaya tidak terjadi yang namanya sofatul fikriyah. Di mana secara fikrian, pola pikir itu adalah ya fikrul Islam. Menuju kepada pemikiran secara Islami. Saya pernah di sekolah Islam itu menemui kasus di mana ya ternyata ada anak-anak laki-laki ketika masuk toilet itu bareng-bareng. Bareng-bareng. Akhirnya kemudian suatu saat itu ya, suruh dobrak gurunya. Ternyata apa? Mereka itu pegang-pegangan antara laki sama laki. Menunjukkan apa?
pengaruh daripada media massa itu sangat kuat. Akhirnya sampai kemudian sekolah itu ya kita berikan kita berikan saran supaya kemudian ada satpam yang menunggu toilet ya. Masuknya harus satu-satu sampai begitu. Ini sekolah Islam nih, Mas. Karena zaman dulu itu kan sulit untuk dilacak karena dulu itu mairil itu sesuatu yang kadang-kadang di apa nih tahu ya mairil. Ya di pondok itu kan biasanya ada juga ya. Tapi dulu itu ya dibiarin saja. Ya di pondok namanya gembelaan. Inilah yang kemudian harus menjadi pemikiran kita bersama, bagaimana kemudian kita yang melindungi ya rumah tangga ini supaya kemudian fundamentalnya itu benar-benar kuat. Jadi pikirian atau pola pikir itu harus kuat. Baru kemudian secara mauqifan. Mauqif itu apa? Ya, akan membentuk yang namanya suluk. Suluk itu apa? Sikap. Ya, sikap itu tercermin dari apa? Simat. Simat itu apa yang bisa dilihat. Jadi simatnya orang Islam itu sederhana sebenarnya. Basatoh, sederhana, tidak bermewah-mewahan. Yang coba lihat dengan melihat kanjeng Nabi Muhammad ya, itu ketika tidur itu kan ya sampai bertelekan dengan tikar yang dari pelepah kurma itu. Ketika bangun itu sininya ngeplat semua. Dan itu membuat Umar itu menangis. Karena apa? Ya Allah, ini pasukan kanjeng Nabi kan sudah mengalahkan mengalahkan Romawi, mengalahkan kafir Quraisy, dan kemudian musuh-musuhnya mereka itu hidup di dalam kemewahan yang luar biasa. Pemimpinnya, junjungannya itu kok tidurnya di pelepah daun kurma. Sehingga akhirnya kemudian ngeplat di sini. Itu menimbulkan ya Umar bin Khattab apa? Menjadi merino, atau ya merino. Merino itu terharu itu loh. Kenapa kok hal itu bisa terjadi? Ini menunjukkan apa? Basatoh. Jadi sikap kanjeng Nabi apa? Basatoh. Basatoh apa? Sederhana. Karena itu akhlak yang mulia itu adalah bastul wajah. Kalau menurut Ibnul Mubarak, yang disebut dengan akhlak yang mulia itu adalah bastul wajah. Itu wajahnya itu sederhana. Gak usah dipacai macam-macam. Jadi begitu. Jadi kalau kita keluar di hadapan manusia, kita itu tidak mempunyai pembawaan menyombongkan. Itu mauqifan, ya mauqif atau kemudian suluk. Ini terangkum di dalam mana? Ini terangkum di dalam yang namanya al-aqidah. Ikodan, keyakinan, pikrian, yaitu ada pemikiran, su'uran, yaitu su'ur, atau kejiwaan, atau perasaan, dan kemudian suluk, ya sulukan, yaitu adalah suluk atau perilaku, atau sikap. Sehingga ikhwanifillah, kalau ini kemudian terbentuk, ya maka inilah yang merupakan kumpulan daripada syakhsiyah al-Islamiyah. Syakhsiyah al-Islamiyah itu adalah pribadi yang Islam. Jadi pribadi yang Islam itu akidahnya kokoh, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kejiwaannya itu terbiaskan iman, sampai kemudian hawa nafsunya itu hanya ikut kepada sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum hatta taba'a hawahu taba'an lima jitu. Ya, tidak akan beriman di antara kamu sampai hawa nafsu antum semua ikut kepada apa yang menjadi ya yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai hawahu taba'an lima jitubihi. Sampai hawa nafsunya ikut kepada sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena itu ikhwanifillah, nanti menjelang akhir zaman, yang paling sulit itu apa? Yaitu kalau mencari teman seiring yang beriman. Yang kedua, dinar yang halal. Dan kemudian yang ketiga, yaitu kita sulit mencari siapa? Yaitu adalah ya, al-akh atau saudara yang itu kemudian mengamalkan sunnah. Yang paling sulit. Ya, inilah yang nanti akan membuat kaum muslimin, yaitu akan kemudian ya harus mencari bi'ah yang solihah, yaitu lingkungan yang baik. Dan lingkungan yang baik sekarang, sudah terkontaminasi oleh media massa. Karena kalau di pondok mungkin diajari dengan sesuatu yang berkaitan dengan value atau nilai Islam, tapi begitu kemudian sudah pulang, ketemu koncone, buka medsos lagi, pengaruh itu kemudian dahsyat ya,
akan kemudian merubah fikrah atau pemikiran tadi cepat berubah. Sehingga syakhsiah Islamiyah itu harus dipelihara seumur hidup. Ya, jadi kepribadian Islam itu harus dipelihara seumur hidup. Tidak boleh kemudian bergeser ke kanan, bergeser ke kiri, atau bahkan kemudian apatis sama sekali. Ya, jadi harus benar-benar ya iman itu dipertahankan supaya apa? Pembentukan kepribadian yang lurus itu harus tetap bisa dijalankan. Kemudian Islam itu enggak terbatas hanya pada al-akidah saja. Tapi dia harus kemudian terbentuk yang namanya amal jama'i atau amal kekompakan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi supaya kita menjadi kuntum khaira ummatin itu harus kemudian kita ya, amar ma'ruf dan nahyu 'anil munkar, tapi semuanya itu berlandaskan pada keimanan. Karena itu enggak bisa kompak kecuali dengan apa? Ukhuwah al-Islamiyah. Ukhuwah al-Islamiyah yaitu adalah persaudaraan di dalam Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau kemudian setelah beriman kemudian kita bersaudara, maka rukun ukhuwah itu ada 3. Rukun ukhuwah itu ada 3. Yang pertama apa? Yaitu adalah ta'aruf. Ta'aruf itu makrifah ya kepada saudara kita. Pekerjaannya apa, anaknya berapa, ya, kemudian rumah tangganya itu kemudian kondisinya bagaimana, dan kemudian bagaimana kemudian kaum muslimin mempunyai ihtimam atau tidak, al-inayah atau perhatian ya kepada saudaranya yang lain. Itu harusnya makrifat itu. Sehingga Rasulullah itu makrifat dengan ya, seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah, maka beliau itu kemudian sering mengecek amalan itu kepada Abu Bakar. Itu Abu Bakar baru pulang dari peperangan yang besar sekali. Kaum muslimin itu baru saja membasuh luka-luka mereka. Dan ketika mereka itu mau tidur, ya, maka ditanya oleh Rasulullah, siapa yang hari ini berpuasa? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Siapa hari ini yang kemudian berinfak? Saya ya Rasulullah. Tetap Abu Bakar. Siapa yang hari ini kemudian iyadatul marid, yaitu mengunjungi orang yang sakit? Saya ya Rasulullah. Kemudian siapa yang hari ini ya tabaul janazah, yaitu mengiringi jenazah. Saya ya Rasulullah. Ya, maka kemudian Abu Bakar menjawab semua. Jadi dalam satu malam tadi, pagi harinya Abu Bakar sudah melakukan 5 amalan. Maka Rasulullah mengatakan apabila 4 amalan tadi diamalkan oleh seseorang, maka dia akan bebas memilih pintu surga yang dia kehendaki. Abu Bakar itu disuruh untuk memilih pintu surga yang dia kehendaki. Tadi apa dia bilang? Sedekah. Kemudian yang kedua, iyadatul marid. Yang kemudian yang pertama tadi adalah berpuasa ya. Puasa dan kemudian dia bersedekah, mengunjungi orang sakit dan kemudian mengantarkan jenazah. Itu kalau itu terkumpul jadi satu, maka bebas kita memilih ya surga yang kita kehendaki. Itu karena apa? Abu Bakar sudah paham. Karena beliau itu puasa apa? Supaya kemudian beliau bisa menjadi hubul infak wa sedekah. Dan itu habis peperangan kan banyak yang meninggal itu. Maka ya Abu Bakar langsung menyantuni ya para ahli warisnya. Dan pada malam itu juga beliau juga mengunjungi orang-orang yang sakit karena peperangan tadi. Dan kemudian yang meninggal beliau langsung mengantarkan. Dalam satu malam beliau itu mengamalkan banyak amal. Ini kenapa kok beliau bisa begini? Karena ta'aruf, bisa mengenal satu dengan yang lain. Maka Abu Bakar itu ketika beriman 60 orang itu ikut di belakang beliau. Karena apa? Beliau itu ahli nasab. Nasabnya bangsa Quraisy itu beliau mengetahui. Sehingga akhirnya apa? Ta'aruf ya kepada orang-orang yang berada di Mekah maupun ada di Madinah. Muhajirin dan Ansor itu beliau sangat kenal. Karena itu ikhwani fillah, ya, maka ta'aruf yang kedua apa? Yaitu adalah ta'awun. Ta'awun apa? Saling tolong menolong. Ini rukunnya ukhuwah. Jadi kalau orang itu ya pengen ukhuwahnya baik itu harus ta'awun. Ya, tapi kaum muslimin itu kayak kalau menerima insentif itu podo kompak, tapi teko karena apa dikai sitok-sitok. Nanti kalau kemudian ya sudah diberi itu nanti mereka pulang
maka sesuai temperamennya masing-masing. Karena apa? Kalau orang itu kemudian ya sudah terkontaminasi dengan uang dalam kutip uang haram ya, itu akan menimbulkan apa? Subhat itu akan menimbulkan ya pemikirannya itu menjadi tarawusul jahiliyah, terkena polutan atau polusi jahiliyah. Akhirnya apa? Hisah ya al-fikriyah. Maka pemikiran itu akan menjadi goncang. Ya, coba antum lihat ya. Kalau antum melihat ya banyak orang yang dulu itu biasa-biasa saja ketika ngaji, begitu masuk di lingkar kekuasaan jadi berubah. Ya benar. Karena apa? Kekuasaan itu kalau menurut Kanjeng Nabi apa? Awalnya itu adalah fitnah, tengah-tengahnya itu adalah ya, caci maki, dan akhirnya pada hari kiamat itu nadamah. Nadamah itu adalah penyesalan. Tapi orang kan tetap mengejar itu akhirnya. Sehingga kalau mereka tetap mengejar seperti tadi, ini akan membuat ya, mereka itu terbelenggu ya dengan dunia. Jadi cobaan manusia itu sebenarnya cuma 3 saja. Dunia, setan, sama hawa nafsu. Kira-kira yang apa ini? Dunia, setan, dan hawa nafsu. Dunia iso poso gitu. Setan iso ta'awud. Tapi kalau hawa nafsu kira-kira dongo saja nih. Tapi doa itu bisa makbul atau tidak tergantung pada inamal amalu. Sehingga yang paling berat itu apa? Nafsu tadi. Dan nafsu tadi itu yang menghalangi orang enggak ta'awun, menghalangi orang untuk kemudian tidak ta'aruf, menghalangi orang kemudian tidak mempunyai ya, konsen atau caring ya, dengan orang lain, care dengan orang lain. Inilah yang akan membuat agama itu menjadi ya, kurang ta'awun, kurang tolong menolong. Kalau tolong menolong sekalipun, ya dulu itu ada seorang ya udah iya ketika datang di Aceh itu wah rasa kayak bantuan itu ahli bid'ah semua. Jadi karena dia ahli bid'ah kemudian tidak dikasih bantuan. Sedangkan humanity itu tidak mengenal yang itu. Ya, bahkan binatang pun kan diberikan bantuan. Anjing yang kehausan pun juga diberikan minuman. Ya benar. Bahkan kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan Yerusalem, maka orang-orang Kristen itu ditawari. Jenengan ke sini, insya Allah kami berikan perlindungan, tapi jenengan membayar jizyah, yaitu pajak untuk perlindungan. Tapi kalau kemudian jenengan pulang, tak sangoni. Pulang kemana? Ke Antioquia. Antioquia itu adalah kekuasaannya Bizantium. Maka kemudian ada yang tetap di situ, ada kemudian yang pulang. Sedangkan yang pulang itu sampai di Antioquia malah dirampok oleh kerajaan Bizantium pada waktu itu. Akhirnya mereka banyak yang kembali lagi ke Yerusalem. Oh ternyata diapik Salahuddin Al-Ayyubi sampai begitu. Ini yang diberikan bantuan siapa? Akibillah non Muslim. Iya apa enggak? Tapi kalau ya tentara salib itu masuk Yerusalem 100 tahun sebelum Salahuddin, tahun 1096, tahun 1096 itu tahun-tahun di mana Dewi Kilisuci itu menolak dijadikan raja oleh Airlangga itu. Ya, jadi tahun di sini itu sedang bingung oleh pewarisnya Airlangga. Di Yerusalem sana tentara salib menyerbu pada gelombang pertama, gelombang kedua itu membunuhi semua orang yang ada di Yerusalem. Bukan hanya orang Islam saja, orang Yahudi pun juga dibunuh ya oleh pasukan salib. Sehingga menurut sejarawan Prancis itu sampai kemudian kuda-kudanya itu ya berjalan itu pada genangan darah. Itu 1096. Tapi ketika 100 tahun kemudian Salahuddin itu menaklukkan, nggak dibalas lagi. Tapi malah mereka diberikan kebebasan bahkan disangoni. Jadi dakwah itu ya kepada semua orang itu rahmatan lil alamin. Tidak boleh kemudian ada dendam. Ali bin Abi Thalib ketika berperang dan hampir bisa membunuh musuhnya ngidoni malah. Ya, malah ditinggalin yang bilang, "Wes tidak sido perang." Karena apa? Kalau membunuh karena marah berarti tidak ikhlas. Itu masalah hati saja ya mereka urus seperti ini. Ya, artinya apa ma'asyiral muslimin? Inilah yang menimbulkan
Islam itu tetap mempunyai dawabit patokan yang jelas, sehingga ketika mereka menghadapi apapun itu tetap bijaksana. Saking nggak bijaksananya sampai Ibnu Athaillah Al-Askandari itu mengarang kitab Al-Hikam. Al-Hikam itu supaya apa? Supaya orang itu bijaksana. Karena pada saat itu terjadi gonjang-ganjing di antara kaum muslimin. Karena dia termasuk mursyidnya Thariqah Sazaliyah. Nah, karena itu inilah ikhwan fillah, maka kemudian ya ukhuwah itu melahirkan ta'aruf, ta'awun, kemudian apa? Takaful. Jadi rukun yang ketiga yaitu adalah takaful. Di takaful itu apa? Senasib dan sepenanggungan. Dibahasakan lebih kerennya lagi apa? Solidaritas. Jadi solidaritas terhadap kaum muslimin ini hanya bisa timbul kalau kemudian ukhuwahnya itu kuat. Karena itu inamal a'malu binniyat tadi, niat kita ketika berukhuwah itu supaya apa? Terjadi yang namanya amal jama'i. Amal jama'i dan kemudian ya ukhuwah al-islamiyah itu kalau bergandeng dengan saksiyah al-islamiyah itu menjadi kuwatul anfus. Kuwatul anfus apa? Kekuatan yang ada di dalam manusia itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasul. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna sabilillah bi amwalikum wa anfus ini. Jadi anfus itu kenapa itu jamak? Jamak itu berarti orangnya banyak tapi bilang. Jadi yang berjuang siapa? Orang personelnya itu punya saksiyah al-islamiyah tapi bergabung satu baru jadi satu kompak menjadi ukhuwah al-islamiyah. Itu kekuatan anfus. Jadi mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan anfusnya tadi, watul anfus, ini artinya apa? Di situ ada label yang namanya ukhuwah. Kira-kira kalau enggak bisa bekerja sama, ukhuwahnya bisa kuat apa enggak? Kan watakum minkum ummatu yad'una ilal khair. Maka buatlah di antara kaum muslimin itu sebagian orang, sebagian dari golongan itu yang berjuang di jalan Allah. Mereka beramal ma'ruf dan nahyu anil munkar. Jadi di situ Allah tidak menafikan adanya pembentukan kelompok-kelompok. Ya benar. Wal takum minkum ummah. Jadi dalam umat ini dibentuklah ya kelompok. Nah, kelompok ini harusnya mempunyai ya mauqif yaitu sikap yaitu apa? Saling ta'awun. Yang penting iso ta'aruf, ta'awun, kemudian takaful. Apapun nama daripada organisasi tadi. Kan begitu gampangnya ya, cedok-welok. Ini bocah bolak-balik tapi ora patek apa nyetitekne orang. Sehingga akhirnya apa? Ketika mereka itu berada di masyarakat karena masalah yang berkaitan dengan nama baik, solidaritas dengan kelompok atau ta'asub dengan golongan, ini sering membuat sebagian dari kaum muslimin itu tidak tasamuh menghormati satu dengan yang kemudian ya anasir yang ketiga yaitu al-uddah yaitu materi. Jadi al-uddah atau materi asalnya dari mana? Zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Ini ada kekuatan kuatul mal daripada kaum muslimin. Kalau kekuatan itu dimanage dengan baik, maka akan menjadi kuatul amwal. Jadi kuatul uddah, kekuatan daripada bekalan materi tadi itu akan menjadi ya kuatul amwal. Maka kalau digabungkan tadi dengan amwal dan anfus, nah inilah nanti bisa melihat innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Jadi orang yang sidq itu adalah orang yang beriman pada Allah dan Rasul tanpa reserve. Summa lam yartabu itu ghaira adamul irtiyab. Adamul irtiyab tanpa ragu-ragu. Jahidu memperjuangkan Islam dengan amwal dan anfus. Jadi mengerti ya, step by stepnya ayatnya tadi loh ya. Itu kan menunjukkan bahwa Allah itu ingin menunjukkan bahwa ketika kita membaca hal adulukum ala tijaratin bukan dibaca kemudian diterjemahkan jamaah tabligh kan juga begitu kan. Kalau harian itu kan biasanya ayat ini mesti dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu
Hal adulukum ala tijarat. Ini sudah dibaca bolak-balik. Ya, supaya apa? Memang infakkan hartanya untuk apa? Anfusihim wa amwalihim fisabilillah. Semuanya begitu. Tapi sebenarnya anfus dan amwal itu harus dimanage dengan baik. Supaya apa? Supaya menimbulkan ya target daripada perjuangan Islam itu ya bisa terlaksana. Jadi targetnya apa toh? Targetnya itu cuma 4. Bima yurdillah, supaya kita itu diridhoi oleh Allah. Yang kedua itu adalah bima yang fa'un nas wal muslimin, supaya berguna dakwah itu untuk manusia dan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, bima yunasitud dakwah, yaitu supaya dakwah itu tetap bergulir terus-menerus. Kalau wong Jawa namanya sahur manuk. Oh ya, sahur manuk. Ini bagian ekonomi. Mungkin Muhammadiyah. Oh ini jalur kultural, mungkin Nahdien. Oh ini jalur pendidikan, mungkin Persis, Hidayatullah dan sebagainya. Oh ini jalur akidah, bisa Salafi. Oh jalur politik, ya mungkin HT. Atau jalur ya yang berkaitan dengan ya pendidikan, banyak sekali. Dari Islam itu semuanya dalam rangka supaya dakwah itu bisa ya sudupak tumbatan. Saling yang kuyung satu dengan yang lain. Itu yang berat. Karena Hocokro Aminoto sendiri ketika beliau mentah muridnya, ternyata satu jadi nasionalis, satu jadi Islamis, yang papat dari komunis. Ya benar. Ya, yang nasionalis Pak Karno. Kang Peneleh itu loh, kan Hocokro Aminoto kan mempunyai santri kan, tapi semuanya jadi ya muasis atau pendirinya RI ini. Tapi orientasinya berbeda-beda. Kartosuwiryo Islamis, ya, kemudian apa itu? Soekarno itu adalah nasionalis, Soekarnois, ya. Tapi kemudian Semaun, Darsono, Alimin, Muso, 4 ini jadi komunis. Coba antum bayangkan. Itu beliau kira-kira nangis hendaknya kuburan. Mesti gulau mentah seperti ini, tapi ternyata produknya itu produk yang bermacam-macam. Tapi karena pegangan maukifnya kurang kuat, Alimin, Darsono, Muso, dan kemudian Semaun itu karena Semaun itu orang cerdas, itu pemimpinnya buruh kereta api di Semarang. Alimin juga begitu, murid langsung daripada Sneplit, tokoh komunis dari Jerman. Oh jadi ya Deng apa ini? Dan semua itu anaknya kiai, semuanya anaknya kiai. Jadi Semaun, Alimin, Darsono, Muso, anaknya kiai semua. Tapi kenapa mereka bisa berubah arah? Karena sinaune itu banyak bercabang, orang fokus. Ya kan tadi definisi akidah apa? Tatmainu qulubukum. Hati mereka menjadi tenang. Watakunu yakinan indak, dan menjadi keyakinan yang terus-menerus. Dan kemudian ya, hati itu menjadi tenang, bahkan jiwa itu menjadi kokoh dan kuat karena akidah tadi. Tapi tidak, masih campur baur. Itu menyalahi apa? Wala talbisul haqqa bil batil. Karena itu ikhwanifillah, maka ketika kita sudah mempunyai amwal dan anfus, itu harus digabung menjadi kaifa yataharraku ma'al Islam. Bagaimana kita bergerak dengan Islam. Kalau ini sudah dikumpulkan jadi satu kan, antara amwal dan anfus, maka kaifa yataharraku bil Islam. Bagaimana kita menggerakkan Islam. Caranya bagaimana? Yaitu dengan biibadatillahi wahdah. Yaitu hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Caranya bagaimana? Tahqiqul iman. Dengan membuktikan iman. Laisal iman bitamani. Bukan Islam, bukan iman kalau kemudian hanya diangan-angankan. Walakinal iman, yang dimaksud dengan iman, ma waqara bi qalbi wasaddaqahul amal. Itu sesuatu yang diyakini dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Itu baru namanya tahqiqul iman. Dan tahqiqul iman ini ya, ini melingkupi apa? Yaitu adalah qalbun, hati, ya, kemudian lisan, dari lisan, dan kemudian yang ketiga amal. Jadi pembuktian iman itu ada 3. Hati, lisan, dan amal. Kalau kemudian hati, ya, ujung-ujungnya apa? Menjadi kuwatul indifa. Kuwah itu kekuatan, indifa itu motivasi. Jadi memotivasi supaya iman tetap lurus. Itu hati.
Jadi jaga innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Untuk menjamin tatanazzalu alaihimul malaikah itu kita harus mempunyai yang namanya sidqul qulub, yaitu hati yang lurus. Sidqul qulub itu dipelihara dengan apa? Yaitu dengan quwwatul indifaq. Ada motivasi yang terus. Sedangkan lisan itu adalah quwwatul taksir. Taksir itu apa? Kekuatan pengaruh. Berapa banyak orang yang retorikanya bagus, tapi ilmunya tidak masuk. Ya kan banyak kan? Pambirowo itu kurang apa? Tahu antum Pambirowo? Pambirowo membawa acara di manten, acara gitu loh. Itu kan perkataan Jawanya halus. Ya, kemudian apa itu membuat telinga kita itu terasa nyaman. Kayak di Nina Bubuk, karena apa? Perkataannya itu runtut. Ya, kayak sikir itu loh ya, runtut sekali. Tapi apa masuk antum? Mudeng apa enggak? Orang mudeng. Mau Warunyarso, Kakung Sama Putri. Jadi semuanya itu seperti itu, kata-katanya itu halus ya dan luar biasa. Tapi wong saiki ora patek ngerti bahasa Jawa. Akhirnya apa? Tidak menjadi kuwatut taksir. Ada orang yang kemudian punya ilmu yang tinggi, tapi perbuatannya apa? Kasus Gus di Cilacap itu kan, sampai kemudian ya, harus berhubungan dengan uang proyek, ujung-ujungnya apa ya? Masih keliru. Kenapa? Bukan amanahnya, amanahnya apa? Ngaji aja nih. Tapi kalau amanahnya itu kemudian dicari dari tempat yang lain, ternyata keliru, ya harus dipertanggungjawabkan. Nah ini ikhwanifillah, maka harus ada kuwatut taksir. Kemudian yang membuktikan iman yang ketiga yaitu dengan amal. Kalau iman apa? Kuwatul intaj. Yaitu amal kita itu intaj. Intajnya apa? Produktif. Jadi kuwatul indifa yang menjamin iman tetap lurus. Kuwatul taksir, dakwah itu bisa tersebar kemana-mana. Ya, karena perkataan orang itu adalah kaulan sadidan dan kemudian ya, kuwatul intaj itu apa? Produktif, menghasilkan kader yang banyak. Ya, kenapa kemudian Sokra Aminato dengan syarikat Islamnya tahun 1901 itu didirikan oleh Zamanuddin ya. Yai Zamanuddin di Lawen itu kan mendirikan syarikat dagang Islam itu 1901 akhirnya. Kemudian ya diganti namanya 1905 menjadi syarikat Islam. Nah itu ketika kemudian sudah berlalu masa itu nggak tambah pengikutnya, malah tambah berkurang. Zaman Orde Baru habis. Kenapa? Nggak ada regenerasi. Tapi PKI itu meskipun habis waktu Madiun, itu ketika kemudian zaman Aidit itu sudah tambah 3 juta. Ditahan semua, dibunuh semua, pemimpinnya tinggal 3 yang melarikan diri, sedangkan yang lainnya itu dihabisi oleh tentara divisi Siliwangi. Tapi mereka kemudian ketika pulang, yang 3 ini, itu kemudian bisa mengkader itu tahun 48 sampai 65, mereka bisa sampai punya keanggotaan hampir mencapai 3 juta. Hanya itu aja. Jadi mereka itu anjang sana tiap malam mereka itu rapat agitasi, rapat ya itu luar biasa. Sedangkan umat Islam itu sibuk dengan apa? Dengan khilafiyahnya. Ya, khilafiyah masalah wudhu, masalah sholat, masalah adzan, masalah jumatan. Ya bingung ya masalah beduk kan begitu. Ujung-ujungnya apa? Enggak produktif nanti. Ini bedanya ya. Ideologi itu kalau kemudian disekunjung dengan apa kaderisasi mesti kuat. PKI saja bisa, masuk Islam tidak bisa kan harusnya begitu kan? Ini yang kemudian akan menimbulkan pembuktian iman itu kalau benar-benar benar sidqul dakwah, benar dalam dakwah, ujungnya akan diberikan makanah. Makanah itu apa? Yaitu adalah tamkin. Tamkin itu apa? Kekuasaan. Kekuasaan apa? Bisa berdakwah di jalan Allah. Jadi kekuasaan untuk berdakwah itu seperti ya, Nabi Adam itu mengajarkan agrarisme kepada anak-anaknya. Zaman Nabi Idris diajarkan ilmu pengetahuan. Sehingga kemudian orang-orangnya diajar tentang saintis. Zaman Nabi Hud mereka dihasung untuk kemudian membuat peradaban raksasa tentunya ya. Itu apa itu? Peradaban di mana mereka bisa memahat ya, rumah mereka itu di gunung-gunung.
Kemudian zamannya Nabi Musa. Ini bagaimana kaum muslimin yaitu berdakwah tapi orangnya berat kabeh. Bani Israel kan gitu kan. Mentalnya apa? Mentalnya buruh, mentalnya apa budak. Sehingga dikei iki enggak puas, dikei iki enggak puas. Coba mereka minta makan dari langit dikasih mana dan salwa. Setelah mana dan salwa itu sudah diberikan beberapa kali, mereka minta kok ini enek bumbune. Enek fil itu lombok itu ya, enek basol ya. Ada enek ini, minta nih neko-neko gitu bilang. Sudah dibuatkan Bi'run Musa. Bi'run Musa itu sumur 12 Bani Israel. Wis digekne ditutupne Nabi Musa ini sampai rolas. Kemudian ketika sudah ada itu, ternyata mereka masih minta lagi. Dan ketika diperintah untuk berjihad, idhaba anta wa rabbika innaha huna qaidun. Wis Musa, pun perang wis enggak usah lah. Kaum Kanan itu, bangsa Amalek itu kuat sekali. Ya, idhaba anta wa rabbika. Maka pergilah kamu dengan Tuhanmu saja. Wis. Innaha huna qaidun. Mereka kuut. Kuutnya apa? Mereka berat dari dakwah. Itu dakwahnya pada orang-orang yang mentalnya budak. Bukan negara itu ya. Cuma orang-orang yang dikumpulkan Nabi Musa dan komunitas itu di tanah Yordania Selatan. Dan mereka itu ya, untuk lurus saja mereka sulit. Bahkan untuk menerima Taurat saja ya, malaikat harus model Gunung Torzina. Kemudian di atas mereka itu diancam, gelem Taurat atau enggak sampai gitu. Itu saking ya judeknya Nabi Musa ya. Ya, mengundang Sohibul Jabal, malaikat Jabal itu untuk mengancam mereka. Baru mereka iman pada Taurat. Jadi imannya itu terpaksa gitu. Nanti kalau kerajaan bisa lihat pada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tapi untuk mencapai itu juga sulit kan. Nabi Daud harus kemudian bertobat sampai 40 hari. Untuk apa? Karena dia merebut istrinya, ya, panglimanya Uria tadi. Tapi kalau dia tidak merebut tadi, orang lahir Sulaiman. Karena Sulaiman itu ya istrinya Uria tadi. Nah, Sulaiman pun juga hilang dari peredaran karena dia membiarkan penyembahan berhala di istananya. Dia kemudian terusir dari kerajaan sampai 20 tahun lagi. Jadi jangan dikira para nabi itu kemudian istilahnya langsung enak duduk di tahta, enggak loh. Ya, Nabi Sulaiman harus terusir dulu sampai 20 tahun. Baru kemudian dia diberikan mukjizat bisa ngomong dengan binatang ini. Kemudian dia bisa kembali ke istana. Jadi mereka pun juga berjuangnya itu ya berdarah-darah juga. Bahkan Nabi Daud itu kan bertempur dengan Jalut kan. Jadi pada Nabi Ayub apalagi sakitnya hampir 18 tahun. Ya, kemudian antum bisa melihat Nabi Isa, dakwahnya cuma 3 tahun. 30 tahun diangkat Rasul, 33 tahun dikhianati muridnya, kemudian harus diangkat di langit. Cuma 3 tahun lagi. Dan hidupnya itu di pembuangan, di Bani Kinanah yang ada di Mesir. Sampai kemudian dia kembali, berdakwahnya itu di Yerusalem, itu pun kemudian juga harus dihabisi oleh orang-orang Romawi dan Yahudi. Mereka itu dakwahnya juga tidak terlalu panjang. Yang panjang siapa? Nabi Nuh, 950 tahun. Tapi oleh guru 80 teluwong. Itu dakwahnya sangat panjang. Ya, karena itu ikhwanifillah, jadi kita itu diberikan contoh dalam Al-Quran, apapun keadaan kaum muslimin, entah itu cuma masyarakatnya titik atau masyarakatnya banyak, punya kekuasaan atau enggak, kumpulan orang atau kemudian peradaban, semuanya udah ada contohnya itu di dalam Al-Quran. Sejak Al-Baqarah sampai Qul a'udzu birabbinas ada semua. Sama demikian lagi bila, moga-moga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin ya materinya agak rumit ya, karena ini supaya antum bisa paham ketika kita itu menyebut dalam ayat itu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahidunya bi amwalikum wa anfusikum bisa pilih itu bagaimana? Nah, itu bisa mempunyai gambarannya. Ternyata gambarannya berat sekali ya. Karena untuk menyatukan ya angkus itu kan ukhuwah dengan akidah. Nanti udah itu ya bagaimana harta itu kemudian tidak ya dijadikan diceh-ceh hanya untuk kepentingan yang tidak berjanji. Kan ada usulan ya supaya ya komplongan masjid itu diserahkan ke pemerintah misalnya. Atau kemudian yang berkaitan dengan pekorban kemarin ya. Itu kan sakne ngomong sing urunan tadi ya. Sudah harisan ya. Kan mereka itu termasuk bentuk daripada syiar Islam kan.
Wa may yu'adzim min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Taqwal qulub yaitu adalah ketakwaan daripada hati. Yaitu apa? Takdimus syiaril Islam. Itu yang mentakzim yaitu syiar daripada Lu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power off.